Bagaimana akibat tidak adanya ukhuwah Islamiyah? Kalau tidak ada ukhuwah Islamiyah, maka kita lawan dari Islamiyah jahiliyah. Kita masih mengkotak-kotakkan orang. Hari ini ternyata saya tanya kawan saya dari Amerika, kenapa yang naik Donald Trump? Kenapa dia yang naik? Apa kata kawan saya? Karena mereka khawatir selama dipimpin oleh presiden berkulit hitam, maka orang putih merasa ketakutan. Orang yang berkulit putih khawatir mereka punah. Karena orang kulit putih tidak mau menikah. Bagi mereka menikah itu nanti takut punya anak. Lalu kemudian mereka pula banyak yang terjebak LGBT. LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Karena sampai sekarang pohon-pohon kurma yang jantan tidak berbuah. Maka kaum putih takut. Rupanya mereka di sana masih mempertentangkan warna kulit, sedangkan kita tidak. Siapa yang mengajarkan kita? Agama Islam. Tidak lagi melihat warna kulit. Kullukum, semua kamu akan sama di hadapan Allah. Bagaimana caranya agar kami mempunyai sifat basyariah dan wataniyah dan mampu mempertahankannya? Ilmu. Al-insan a'da'u ma jahilu. Orang akan memusuhi kalau dia tidak kenal. Maka muncul kalimat tak kenal maka tak sayang maka tak ngutang. Kalau kita sudah kenal, insya Allah walaupun berbeda sama bule-bule itu, kita ngomong, how are you, where are you come from, dari mana, it's nice to meet you, amat sangat senang dengan kamu. Kita capek ngelawannya, dia bahasa Inggris, rupanya dia sudah lama bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenali baik-baik. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, syu'uban, bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Kenali dengan baik, maka kita akan bisa tumbuh ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Kalau tidak, dunia ini la yazaluna mukhtalifin, akan tetap kelahi, bertengkar. Kamu tidak ganggu saya tidak ganggu kamu. Selama hidup bersosial, bertetangga, satu kantor, berteman, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam keyakinan, kalau sudah dalam ibadah, tidak boleh dirusak. Jangan sampai mengganggu ibadah. Bagaimana hukumnya orang Islam mengucapkan selamat Natal? Ada beberapa ulama yang membolehkan. Di antaranya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam fikih aqalliyah, fikih minoritas. Kata dia, saudara-saudara kita yang ada di Eropa, bertetangga, apalagi setelah kasus 11 September, nanti kalau dia terlalu tegas, maka dia dituduh teroris, dihabisi. Maka kata Syekh Qaradawi, boleh, tapi sifatnya fikih aqalliyah, minoritas, minim. Tapi bagi saya yang tinggal di tempat mayoritas, maka saya tidak merayakan Natal bukan karena saya benci kepadamu, hai tetanggaku. Bukan karena aku benci padamu, hai saudaraku. Tapi ini masalah keyakinanku. Aku tetap akan bertegur sapa dengan engkau, berkawan baik. Tapi aku tidak ingin ada 3 konsekuensi. Ketika aku ucapkan selamat Natal, maka berarti aku mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Ketika aku ucapkan selamat Natal, bahwa aku meyakini bahwa Isa mati di palang salib. Ketika aku ucapkan selamat Natal, berarti aku meyakini bahwa Isa adalah salah satu dari 3 anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Sedangkan dalam Al-Quran kitab suciku dikatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Maka kafirlah orang yang mengatakan Al-Masih Isa anak Maryam. Tapi itu tentu tidak kita katakan, kita jelas bertetangga dekat, lalu kafirlah. Tidak begitu. Menjaga hati orang. Makanya apa kata pepatah, cerita di air tidak boleh dibawa ke darat. Yang jadi masalah sekarang ceramah itu di streaming, sehingga tidak hanya orang dalam masjid yang mendengar. Dulu kalau kiai ceramah, dia di dalam masjid saja, suaranya nggak keluar. Sekarang ditonton orang di luar masjid. Kalau orang yang nonton itu mau cari hidayah, nggak apa-apa. Yang nonton di luar itu mau mencari kesalahan. Dengar, kapan dia slip? Begitu dia keliru, salah, langsung dipotong, langsung di-share. Ini anti kebinekaan. Padahal dia kan sedang ngomong dengan komunitasnya.
kita pun di dalam komunitas mereka juga diceritakan macam-macam. Itu Abdul Somad, domba Allah yang tersesat. Saya nggak marah dibilang domba, sudah kambing sesat lagi. Itu kan komunitas mereka. Ustadz, saya mau nanya, bagaimana mempersatukan perbedaan di kalangan masyarakat kita yang kalau tidak sepaham dengan dia dianggap salah. Saya tadi selama 1 jam bicara, tidak ada bicara tentang NU Muhammadiyah. Kenapa? Karena Masjid Al-Akbar Surabaya sudah selamat dari konflik NU Muhammadiyah. Di masjid ini imam besarnya ada 5. Ada imam NU, ada imam Muhammadiyah, tidak lagi dipermasalahkan. Yang penting kalau jadi makmum ikut imam aja. Yang paling enak jadi makmum. Makanya tadi waktu saya dipersilakan, Ustadz jadi imam. Enak jadi makmum. Saya tadi mau, ini imamnya Muhammadiyah apa NU ya? Dalam hati. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Kalau imam mau berkunut, ikut. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah tidak pakai kunut. Tapi kata dia, idza qanatal imamu faqanata. Kalau imam mau baca kunut, maka kau ikut di belakang. Makanya saya ikut angkat tangan. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. وعافنا فيمن عافيت آمين وتولنا فيمن توليت آمين وبارك لنا فيما أعطيت آمين وقنا برحمتك شر ما قضيت آمين. Sisanya enggak diaminkan, ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja. Biar jangan sampai ketahuan gak hafal doa kunut. Gak usah disalahkan. NU, Perti, Persis, Al-Irsyad, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hambali. Semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Sepakat. Apa yang dipermasalahkan? Tapi bahwa teknisnya ada yang pakai usolli fardhu subhi raka'ataini imaman. Ada yang enggak pakai usolli, enggak pakai usolli. Allahu Akbar. Ini enggak usah dipermasalahkan. Mahallun niyati al-qalbu. Tempat niat itu ada di kolbu. Niat itu letaknya di kolbu, di dalam hati. Hati yang enggak bunyi. Makanya kalau ada orang sholat, Allahu Akbar. Loh, enggak niat ya? Niat di dalam. Kenapa ada yang usolli? Untuk mengusir waswasah. Ada sebagian orang waswasah. Kalau dia enggak diucapkan waswasah, masuk langsung dalam masjid. Allahu Akbar. Ini tahiyatul masjid apa qobliyah? 2 rakaat apa 4 rakaat ini? Jadi imam apa jadi makmum? Maka untuk mengusir waswas diucapkan di mulut. Salatnya salat apa? Salat zuhur. Usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qadha? Adaan. Imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang pakai usolli sah, yang enggak pakai usolli sah. Yang enggak sah, yang enggak salat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi salaman. Gubernur, mewakili Pak Gubernur, salaman dengan saya. Bapak Direktur Masjid Al-Akbar, salaman. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, salaman. Gimana Pak Ustadz salaman selesai sholat? Ya nggak apa-apa. Yang ngomong siapa? Imam Nawawi, meninggal tahun 676, mazhab Syafi'i. Kalau sebelum sholat tadi nggak salaman, sebelum sholat nggak ada salaman, selesai sholat salaman, mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat kan sudah salaman tadi di dalam. Setelah sholat salaman lagi, mubah, hukumnya boleh. Yang enggak boleh sedang sholat salaman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehat Pak? Gak usah dipermasalahkan. Jangan mempermasalahkan yang enggak masalah. Nah, Ustadz, bagaimana caranya memantapkan ukhuwah Islamiyah
Sementara di era teknologi ini yang selalu jadi andalan adalah HP. Apakah dalam hal ini tidak mengurangi etika berukhuwah dalam aturan Islam? Mohon penjelasan. HP tidak bisa menjelaskan segalanya utuh. Karena HP tidak bisa mewakili raut wajah kita. Ustadz sedang di mana? OTW. Ustadz marah ya? Ketika saya tulis OTW, dia sangka saya marah karena pendek. Padahal saya sedang sibuk. Makanya untuk melihatkan bahwa saya tidak marah, OTW ada gambar senyum. Oh, Ustadz nggak marah. Itu menunjukkan HP tidak bisa mewakili kita secara utuh. Karena tulisan tidak bisa mewakili, muncullah video pendek. Sekarang kirim video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Kamu kemarin datang acara akikah anaknya? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyaddahu. Selamat, semoga menjadi anak yang soleh. Kamu kemarin datang waktu bapaknya meninggal? Enggak. Terus saya kirim doa aja. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Kamu datang kemarin waktu anaknya nikah walimah? Enggak. Terus saya kirim video aja. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Jangan gitu. Kita khawatirnya nanti pas kita mati semua ngirim video. Ninggal kita enggak satu pun datang sholat jenazah. Semua video. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu warhamhu. Allahumma firlahu. Oleh sebab itu walaupun alat sudah canggih tetap datang silaturahim. Ini semua yang hadir ini semuanya sudah pernah dengar ceramah saya, semuanya sudah pernah baca tulisan saya, bahkan sudah download buku saya, sudah lama kenal. Tapi kalau cuman ngelihat Ustadz di HP rasanya enggak afdol, mau lihat wujud aslinya. Ustadz Somad ini ada enggak di alam nyata? Maka akhirnya ketemu silaturahim. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi asarihi, panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia bersilaturahim. Ustadz, saya mau nanya tentang ukhuwah basyariah, kemanusiaan. Dosakah saya kalau saya tidak menjalin ukhuwah basyariah dengan ayah, padahal semasa hidup dia seringkali buat hati ibu saya sakit, menangis, bahkan pada saat ibu saya meninggal dia tidak datang ke makamnya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Mungkin dia pernah salah, tapi dia pernah baik. Gara-gara dia baik dengan ibumu lah maka kau jadi. Coba kalau mereka tengkar terus, maka nggak mungkin terjadi. Artinya 99 dia salah, tapi satu dia pernah baik. Jangan hanya karena hujan sehari hilang kemarau setahun. Panas sekali hujan, hilang kemarau. Jangan karena satu kesalahan lalu kemudian 99 kebaikannya hilang. Maka tetap kau sambung silaturahim. Apalagi ibumu sudah meninggal dunia, kau sambung silaturahim. Salah dia, dosa dia, itu hubungan dia, urusan dia kepada Allah SWT. Tapi perbuatan baik dia, maka kau tetap berbakti kepadanya. Ingat, adullukum ala akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu? Pertama, syirik. Yang kedua, uququl walidain. Jangan sampai durhaka pada orang tua. Ridha Allah fi ridhal walid. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Wa sukhutullah fi sukhutil walid. Murka Allah, marah Allah ada pada murka orang tua. Oleh sebab itu kau sambung lagi tali silaturahim, insyaallah berkah hidupmu dan diberikan Allah kebaikan-kebaikan insyaallah. Bagaimana menyikapi persaudaraan dan bisnis? Beberapa keluarga dan kerabat menjadi jauh setelah saya mengenalkan bisnis karena kita berbeda pandangan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Business is business, family is family. Ini biasanya diucapkan orang ketika kita mau ambil barang dia, lupa bawa uang. Business is business. Uangnya mana? Bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam tidak melarang orang untuk berbisnis. Ada fikih ibadah, salat, zakat, puasa, haji, umrah. Ada fikih muamalah. Gadai menggadai, murabahah permodalan, mudharabah bagi hasil, dain, hutang piutang. Ini semua adalah bisnis. Maka kalau ada urusan bisnis,
jangan lupa tetap ada pengajian. Pengajian arisan keluarga, pengajian komunitas, paguyuban suku, pengajian para pendatang yang ada bekerja di Surabaya, pengajian para perantau. Sehingga kalau ada salah paham tidak disimpulkan sendiri. Ustadz yang menjelaskan. Kalau kita yang ngomong dia nggak mau dengar. Karena kita keluarganya. Alah, apa tuh ngomong? Emangnya dia tahu apa? Tapi kalau kita pakai lidah orang lain, kiai, habib, habaib, keturunan Rasulullah yang dicintai, habib, tolong jelaskan masalah ini, habib, kiai, tolong jelaskan masalah ini nanti ke keluarga kami, insya Allah. Tapi jangan lupa doa tiap malam. Doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, tolong lembutkan hati keluargaku ini. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa susahnya bagi Allah? Saya Naufal, pelajar dari Sidoarjo. Saya ingin bertanya, Ustadz, dalam ruang lingkup kelas siswa dituntut memperoleh ilmu dengan tujuan mendapatkan nilai yang baik. Oleh karena itu siswa saling bersaing mendapatkan julukan bintang kelas. Karena persaingan ini akhirnya melupakan antar siswa satu kelas. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Gurunya harus mengajarkan akhlak di atas segalanya. Al-adab fauqal ilmi. Gak ada gunanya banyak ilmu kalau tidak beradab. Makanya orang Jepang kalau ada anaknya gak bisa bahasa Inggris, dia gak pusing, cukup dikursuskan. Kalau ada anaknya gak bisa fisika, gak pusing, cukup dikursuskan. Tapi kalau anaknya gak bisa beradab, gak tahu ngantri, gak ada sopan santun, gak beretika, gak menghormati orang tua, itu tidak bisa dikursuskan. Teman saya mau kuliah, harus skor TOEFL-nya 550. TOEFL, Test of English Foreign Language. Bingung dia, gimana caranya dalam waktu 6 bulan saya bisa menguasai bahasa Inggris. Enggak usah pusing, kamu tinggal pergi ke Jawa Timur, di kampung Inggris Pare. Pergi dia ke Pare, alhamdulillah 6 bulan pulang lancar bahasa Jawa. Ternyata dapat 2 bahasa. Bahasa Inggrisnya mantap, bonus bahasa Jawa. How are you friend? Wapik tenan. Alhamdulillah. Tidak usah pusing masalah bahasa, matematika, fisika, kimia, bisa kursus. Tapi masalah pembentukan karakter akhlak, maka siswa-siswa kalian mesti punya 2. Pertama, berkarakter. Kedua, berkinerja. Apa beda karakter dengan kinerja? Sopan, menghormati orang lain, tapi malas. Yang satu lagi rajin, cekatan, berprestasi, tapi tak menghormati orang lain. Ada yang lebih parah, sudahlah malas, ranking terakhir. Maka kalian harus punya 2. Pertama, kinerjanya mantap. Yang kedua, berkarakter. Berkarakter bahasa orang sekarang, bahasa sunnahnya berakhlakul karimah. Nah, ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu guru. Jangan sampai anak-anak berprestasi, tapi tidak punya tata krama, toto kromo, sopan santun. Orang Jawa tata krama, sopan santunnya luar biasa, sampai nunjuk nggak mau gini. Tinggalnya di mana? Sana Pak. Sopan. Ustadz tahu dari mana? Saya di Mesir. Banyak teman dengan kawan-kawan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, tinggal sama orang Kudus, pernah serumah sama orang Kudus. Dia cerita ternyata di Kudus itu katanya nggak boleh motong sapi. Loh, kenapa saya tanya? Begitu kami menghormati saudara kami yang beragama Hindu. Karena dulu Sunan Kudus datang, tidak ingin merusak hati, menyinggung perasaan tetangga yang beragama Hindu. Karena mereka ini menyembah hewan sapi tersebut yang dianggap sebagai hewan yang suci, maka tidak mau dipotong. Sampai sebegitunya. Ya, apa itu? Akhlak. Walaupun berbeda keyakinan, beda agama, tidak dengan pedang. Seandainya dulu mereka datang bawa pedang, masuk Islam. Kalau tidak pancung, mungkin hari ini kita tidak Islam, habis terjadi pembunuhan. Tapi dengan akhlak, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada gunanya punya anak kaya kalau tidak berakhlak. Tidak ada gunanya punya anak, punya jabatan tinggi, tapi tidak menghormati orang tua. Itulah makna doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata
a'yun, sejuk dipandang mata. Saya ketemu dengan bapak-bapak umur 70 tahun. Ustadz Somad, ya, umurnya berapa? Saya lahir 77 Pak, sebaya anak saya. Tahu arti qurrata a'yun? Tahu Pak, saya kan Ustadz selalu baca doa itu. Artinya apa? Sejuk dipandang mata Pak. Maknanya apa? Enggak tahu Pak. Saya punya anak Pak Ustadz, kaya, mobilnya mewah, duitnya banyak, dapat suami orang kaya. Tapi ketika datang ke rumah mata saya panas melihat dia. Mata saya enggak sejuk. Kenapa? Rambutnya dicat 3 warna, merah, kuning, kelabu. Celananya sempit, panas mata saya. Tapi ada anak saya yang biasa-biasa aja, sederhana, datang ke rumah, bajunya panjang, jilbabnya panjang, anak-anaknya baca Quran, anak-anaknya pandai ngaji, sejuk mata saya melihatnya. Rupanya makna qurrata a'yun adalah anak-anak yang berakhlakul karimah. Mudah-mudahan anak-anak generasi kita ke depan, mereka itu berprestasi, pintar, IQ-nya tinggi, skor TOEFL-nya 550, S3, tapi juga menghormati orang tua, kooperatif, bisa bekerja sama dengan teman-teman, tidak angkuh dan sombong. Ustadz, saya dari Puas, pecinta Ustadz Abdul Somad, Region Menganti Gresik. Saya mau tanya, bagaimana hukum seorang perempuan menolak lamaran laki-laki sebab berbeda ormas? Saya NU, sedang yang akhwat LDII. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Yang pertama cari NU, yang kedua LDII. Oh, jadi bojone loro Pak Ustadz. Jadi masalah ormas ini tidak sesimpel sesederhana yang kita bayangkan. Karena kita tidak menikah dengan perempuan itu saja. Ketika kamu menikah dengan perempuan, mertuamu itu menjadi keluargamu. Nanti keluarganya, adiknya, kakaknya, ini yang akan menjadi masalah. Mungkin kamu dengan istrimu enggak masalah, tapi ketika kedua keluarga besar ini yang akan menjadi masalah. Ada beberapa perbedaan-perbedaan yang kita tidak bisa disatukan. Ada beberapa perbedaan yang bisa disatukan. Nah, ta'awan fi mattafaqna, mari bekerja sama pada perkara yang bisa kita bisa kolaborasi. Wa nata'adzar fi makhtalafna, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Kawan saya tidak jadi menikah gara-gara dia NU, calonnya Muhammadiyah. Ada terjadi. Sekarang Pak Ustadz udah nikah dengan masing-masing, yang NU nikah dengan NU, Muhammadiyah nikah dengan Muhammadiyah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, ngobrol, ngomong, judulnya mau dibawa kemana hubungan ini. Jangan berpikir tentang enak-enaknya saja, karena sebuah orang siap enak. Tapi ketika sudah pada prinsip, pada hal-hal yang bersifat prinsip, maka ini kita dudukkan bersama. Nanti dalam masalah ini gimana? Berapa banyak orang kelahi hanya masalah wudhu. Masalah wudhu. Dalam mazhab Syafi'i, kalau bersentuhan batal. Karena makna aula mastumun nisa, menyentuh perempuan, batal. Tapi dalam mazhab Maliki, kalau bersentuhan itu enggak bersyahwat enggak apa-apa. Kalau bersyahwat baru batal. Dalam mazhab Hanafi, bersyahwat pun enggak batal. Karena makna aula mastumun nisa, maaf, artinya jima. Kalau berhubungan kelamin baru batal. Kalau sekedar sentuhan kulit enggak batal. Itu sederhana. Hanafi, jima baru batal. Maliki, bersyahwat baru batal. Syafi'i, enggak bersyahwat pun batal. Tapi ketika dalam praktek berumah tangga, itu bisa jadi masalah. Oleh sebab itu maka duduk bersama, pahami perbedaan mazhab, fikih perbedaan mazhab. Kalau enggak ngerti tanya ulama, jangan memaksakan diri. Insinyur, engineer, advokat, mau memaksakan harus baca kitab, bisa memang. Tapi kadang kita terbentur pada waktu. Tapi yang jelas ada titik-titik persamaan. Kita berlapang dada menerima perbedaan. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, ukhuwah Wataniyah. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar semakin kuat kita rajut persatuan ini insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majlis saya berdoa, doa ini dikabulkan Allah karena ada para kiai, para habaib alim ulama, karena ada ibu-ibu yang salihah, karena ada anak-anak muda yang istiqamah iktikaf,
Karena doa tadi malam, orang yang dari tadi malam bermunajat kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan kami keselamatan dalam akidah agama kami ya Allah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan jasad kami ya Allah. Wa ziyadatan fil ilm. Tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizq. Berkahi rezeki kami ya Allah. Wa taubatan qablal maut. Beri kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut. Berikan kami rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. ولا تختم علينا بسوء الخاتمة ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولمن أحسن إلينا ولمن حضرنا. Semua yang hadir di majelis ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Allahumma wahid sufufana. Satukan barisan kami untuk memilih pemimpin-pemimpin yang peduli kepada Islam ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan kau berikan kepemimpinan pada orang yang tak sayang pada kami dan tak takut padamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Perbaiki anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan Surabaya daripada malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al akhira kalamina. Jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina. Ketika ajal kami sampai, jadikan akhir kalam kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.